Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya di RJ Entertainment. Untuk video kali ini saya akan ngobrol-ngobrol sambil santai sambil ngopi, dan saya akan eh, bercerita tentang ya masalah pengalaman kerja lah. Saya tadi udah nelpon eh, teman saya yang akan di sini nemenin saya cerita-cerita. Oke, jangan lama-lama, kita panggil Bro Erik. Waduh, Jangan maju. ya, Bang Dah. Kawan, sehat. Alhamdulillah. Gimana nih Bang Dah? Aduh, hari ini Kita malam ini ngobrol-ngobrol lah sambil santai-santai ngopi, iya. sambil bercerita. Tuh. Jadi Mas Erik ini teman saya yang akan menceritakan, atau bukan menceritakan ya, lebih ke berbagi pengalaman lah. Mas Erik, Ya, bro, gimana? lo itu kan supir ya, driver ya. Iya Mas. Nah, Lebih ke ininya sih supir kita ya. boleh ditanya-tanya nggak masalah, ya maksudnya gua ada pertanyaan nih, ada beberapa pertanyaan, tapi minta dijawab dengan jujur nih, Iya. boleh nggak? Ya, kalau memang itu pertanyaan yang bisa saya jawab, ya saya jawab dengan jujur. Semestinya kita berbagi cerita, berbagi pengalaman buat orang-orang di luar sana Siap. gitu. Ya semestinya lah, gimana Ya intinya kita biar sama-sama inilah ya, ya kan kita ibaratnya satu profesi lah gitu. Iya. Kan, jadi ya siapa tahu dengan adanya kita ngobrol, kedepannya kita bisa lebih baik gitu. Benar gak bro? Bener. Yang pertama gua mau tanyain itu, yang pertama ya, lu udah berapa lama kerja sebagai driver? Kalau dihitung dari awal jadi driver itu kurang lebih ya dari tahun 2015 lah. 15, berarti sekitar 7 tahunan ya. 2015 ya, kurang lebih sih segitulah ya. Berarti lumayan lama bro. Nah, dan itu selama dari 2015 itu gua sih bukan dari satu orang, dan kebetulan gua kerja sebagai driver itu sudah berpindah bos, ganti bos. Maksudnya ganti-ganti gitu ya, bukan Ya, bukan satu bos dari tahun 2015 itu bukan ya? enggak, cuman ya itu gua sih cari kerja itu ya yang nyaman kan kita ya. Betul. Kalau kita kerja sudah nyaman, itu kan kita pasti betah ya. Ya betul. Gitu. Jadi ya sekarang sih alhamdulillah saya sudah betah, sudah nyaman kerja. Sekarang saya kerja itu sudah 7 tahun lah di bos 7 yang tahun. sekarang. Oke, 7 tahun. Berarti 7 tahun itu bukan waktu yang sangat singkat sih sebenarnya. Iya. Itu pertanyaan ke satu. Dan masih banyak lagi nih pertanyaan-pertanyaan selanjutnya nih. Iya. Yang kedua, ini mah kalau misalnya privasi ya nggak apa-apa, maksudnya bilang aja privasi gitu ya. Tapi kalau misalnya boleh ya apa gitu, ceritain aja. Jadi yang kedua, Ini Mas, berapakah? ini kopinya kita join aja ya, nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa lah, biar join asik. aja kan, namanya juga driver kan, di mana-mana kan driver ada. Benar. Sip.
Yang kedua, berapa gaji supir? Gaji ya contohlah gaji lu lah selama kerja 7 tahun di sini. Kalau itu sih kalau masalah ngomongin angka kita kan ya sedikit inilah ya, rentan lah, takutnya kan orang-orang mikirnya kita sombong atau gimana. Betul. Gitu ya, sekitar 4 digit lah. Tapi itu maksudnya termasuk kan udah kerja udah 7 tahun. Itu gaji segitu itu menurut lu termasuk gede atau standar gitu, atau malah lebih kecil gitu? Ya kalau dibilang untuk sekarang ini ya, sekarang kan zaman apa-apa mahal ya kan, kebutuhan kita semakin banyak Ya. pengeluaran kita juga semakin banyak ya kan. Ya bisa dibilang kecil ya, mungkin kecil gitu. Itu kan kalau kita ngomongin masalah uang kan tergantung kita dari mensyukurinya. Benar. Ya kan, Benar. gimana kita mengolah ekonomi kita supaya cukup duit segitu, gimana caranya supaya buat anak istri kita mencukupi kebutuhannya gitu. Tapi cukup lah ya dengan gaji Ya, sekian cukup lah ya. Alhamdulillah sih Mas, anak istri selama ini sih saya merasa cukup gitu ya, dicukup-cukupin lah. Oke. Untuk pertanyaan ketiga nih, apa alasan lu kerja sebagai driver sampai 7 tahun? Nah kalau kita ngomongin alasan kita kerja, semua orang pasti ngerasa ya kalau kerja sudah nyaman itu udah pasti kan lama ya. Dan itu bukan karena apa namanya lama, itu kita bukan memang cari kerja netep pengen di situ lama apa gimana gitu ya, karena memang menurut saya sih ini yang terbaik gitu. Ini yang terbaik, dan kita kalau cari kerjaan lain di luar sana mungkin bisa, cuman nggak seperti yang sekarang ini. Dan itu kebalikan sama bos juga pasti merasa seperti itu sih. Betul. Kalau menurut gua ya, bos juga mungkin bisa aja sih cari supir lagi di luar sana, banyak yang membutuhkan kerja. Apalagi di tapi zaman kan susah ya kalau nyari yang itu, supir yang bisa bertahan sampai 7 tahun kan susah kan. apalagi kan di zaman seperti ini kan, covid ini kan ribet lagi kan pasti kan. Mereka juga mikir orang baru harus ngajarin lagi ini tuh seperti wah gitu. Nah alasannya saya kenapa kerja bisa bertahan selama ini sih, Kenapa itu? alhamdulillah saya dapat bos, alhamdulillah bisa mengerti kita. Ada keperluan mendadak kita, dia bisa bantu kita gitu. Terus keluarga kita ada yang sakit atau apa juga ya, alhamdulillah beliau bisa bantu saya. Nah itu alasan saya kenapa kerja saya bisa lama di sini. Jadi intinya sama-sama mengerti lah ya. Iya. Walaupun kita ibaratnya sebagai kuli, ya bos mengerti gitu ya. kan. Dan itu sih menurut gua ya, kita kerja lama seperti itu kan suka dukanya itu kan pasti ada. Ya seperti lo rasa lah suka dukanya kerja gimana ya kan. Ya sama lah Gitu. semua orang juga, semua pekerja juga bukan sebagai profesi supir juga pasti. Entah itu pegawai kerja bangunan, pabrik, semuanya pasti ada suka dukanya semuanya. Kalau menurut gua sih ya, sekarang nih lu ngerasa nggak sih kalau kebanyakan bos itu banyak lah, bukan satu dua ya, yang mandang supirnya itu sebelah mata. Banyak ya kan, banyak, bukan satu dua ya. Di situ kita harus bisa mensyukuri itu ya kan. Iya. Kita dapat bos yang pengertian ke kita itu kan. Nah saya kadang-kadang merasa sedih, terus merasa bangga
terus merasa ya bersyukur lah gitu ya Ya, sih. pada intinya kita emang bersyukur gitu. Kita Jadi, kan kerja ini buat makan, bukan makan buat kerja, ya nggak men? betul, Nah, betul, gitu. mantap itu. Jadi ya gimana ya? Itu sih mungkin balik lagi ke kita pribadi ya. Ya, Gitu. Kalau kerja itu apa namanya? Tergantung kita menikmati enggaknya ya kan. Kalau kita kerja nggak menikmati, yang ada apa? ya Uring-uringan, iya, uring-uringan ya kan. lagi ya Nah, pasti itu. apalagi udah di titik jenuh tuh kerja ya Iya. kan. Wah itu sih udah Nanti ujung-ujungnya timbul ya Nah, merasa bosan gitu, itu. pengen pindah lagi ya sebenarnya sama sih, Gitu. maksudnya kita pindah dari nol lagi ya adaptasi lagi ya, ujung-ujungnya ya itu kan susah, itu juga sih sebenarnya. susah itu. Gitu. Udah. Oke, Hmm. pertanyaan selanjutnya nih. Ya, sorry, kita ngerokok dulu ya. Oh, Aman mantap. ya. Aman. Pertanyaan yang keempat, pernah nggak melakukan kesalahan dalam bekerja sampai bos marah besar? Itu sih Pernah pasti nggak? ya. Itu sih pasti. Itu gara-gara apa tuh? Kalau boleh tahu. Atau gara-gara kesiangan atau misalnya nabrak atau misalnya nyerempet atau apa itu? Kenapa tuh? Oh, itu dulu seingat gua sih ya. Mungkin itu awal-awal kerja itu ya. Gua dulu itu intinya saling salah paham lah. Ya namanya orang capek ya kan. Orang capek kan bawaannya emosi ya kan, emosional tuh udah pasti tinggi ya. Pasti namanya Itu manusia. gara-garanya gue sih berkas sih. Jadi Berkas. maksudnya gimana itu? Jadi itu gua kan dulu disuruh nganter berkas ya kan ke salah satu ada kantor di apa namanya itu di Jakarta Pusat. Iya. Nah dari Jakarta Pusat itu salah satu kantor itu gua ngambil lagi berkas di daerah Senayan. Nah di situ itu ada kesalahpahaman tuh sama orang yang megang berkas itu. Gitu. Jadi si berkas itu suruh ngambil gua, dan orang itu nggak tahu kemana, susah dihubungin. Akhirnya gua tanya security, ya udah naik aja kan. Udah gua naik, pas turun nah disitulah. Oke, untuk pertanyaan kelima, pernah nggak berpikir pindah kerja ke tempat lain? Pernah sih, pastinya ya. Semua orang itu kerja semakin lama itu pasti kan semua orang itu berpikir antara pindah ke orang lain, antara mereka buka usaha sendiri. Betul. Nah itu tergantung keberanian kita ya kan. Kalau kita memang pengen merubah kehidupan kita di era sekarang, itu kita memang harus loncat itu, bukan kerja lagi sama orang. Memang kita harus buka usaha sendiri, meskipun itu kecil ya kan. Meskipun usaha itu kecil, mau dagang apa kek gitu ya seumpamanya, mau usaha apa kek, yang penting punya kita. Nah di situ kita pasti ada perubahan. Kalau kita pindah lagi ke orang, nah pikiran gua pikir lagi, gua pikir itu ya, kalau gua pindah ke orang gitu ya takutnya nggak sama. Mungkin kalau masalah uang mungkin bisa lebih melebihi dari yang sekarang ya kan, atau bisa lebih kurang. Atau perhatiannya kurang, atau apanya ya pastilah adalah negatif positifnya itu pasti ada lah ya kan. Berarti bukan ini ya, bukan gara-gara gaji atau bos rewel atau bos pelit. Kan suka ada tuh apa ya temen kita juga lah ya, temen gua lah kadang-kadang suka ngomong, bro cariin kerjaan dong, cariin yang baru, padahal dia masih kerja gitu kan. Cuman
Kenapa gue bilang alasannya apa, gue bilang kan lo lagi kerja. Ya misalnya nih bos gua nih pelit nih, cerewet nih, terus gajinya kecil nih, kerjanya capek nih, kan ada tuh yang gitu kan. Berarti Banyak mas. kalau lo bukan ke situ. Enggak sih. Oh enggak. Kalau gua Berarti sih kalau masalah kerja bos sama itu aman lah ya. Aman semua ya. Kalau gue sih lebih ke itu ya, cuman berpikir gue pengen pindah itu ya kalau ada di titik jenuh doang sih, itu doang sih kalau gua. Cuman dipikir lagi mateng-mateng, kita pikir bulat-bulat ya percuma. Iya Kecuali sih. kita mungkin yang saya bilang tadi, kita buka usaha sendiri. Iya. Karena kalau kita usaha sendiri itu meskipun sekecil apapun itu kita bosnya, ya kan? Benar. Kalau kita kerja sama orang ya patokannya segitu, sama aja, ngapain kita pindah? Iyalah. Gitu loh, udah aja olah yang sekarang ini yang kita jalanin ini, gimana caranya biar angkanya lebih besar, biar bos itu lebih baik ke kita, biar apa namanya ya face to face lah, sama-sama fair. Nah itu di situ balik lagi ke diri kita. Kita hitung-hitungan nggak dalam bekerja nih. Nah bos kan di situ ngeliat kita kan, Iya. ngeliat nih ini anak nggak hitung-hitungan nih, masalah waktu, masalah tenaga. Nah di situ bos itu pasti merasa lulus sih kalau menurut gua ya, pastilah itu. Berarti Gitu. bos lu termasuk baik ya. Alhamdulillah sih men, Mantap lah. kalau masalah Oke. kebaikan. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ketujuh nih. Ini sih agak-agak ya gimana sih ya, maksudnya agak-agak takut menyinggung itu. Tapi nggak apa-apa lah ya. Iya. Apa keluhan lu selama kerja sebagai supir nih? Secara lu kan udah lama tuh kerja, udah 7 tahun kan, berarti udah sama bos udah kenal banget lah gitu. Maksudnya pasti ada suatu keluhan yang bikin lo kesal atau apa gitu sama bos, atau ya gimana lah keluhan gitu, apa keluhannya? Nah kalau keluhan itu ya mohon maaf ya, kalau seumpama ada orang tersinggung, kalau ada orang ya, kita kan hati orang nggak tahu nih ya men ya. Kita bicara sekarang begini, taunya orang kesinggung, nantinya kita malah disomasi atau apa segala macam, kan kita nggak mau juga kan. Nah gitu. Kalau keluhan gua sih apa ya, ya bingung sih men ya kalau dibilang keluhan gua ya. Jadi gini ya, apa ya, nggak ada ini sih gua kalau keluhan ya, bingung sih men kalau keluhan. Banyak sih sebenarnya ya. Banyak sebetulnya. Sebenarnya, cuman gitu ya udahlah gitu kan, mau gimana lagi toh masalah ini kan kerjaan kita gitu. Iya, masalah kayak waktu, padahal kita nggak apa namanya nggak perhitungan waktu, tapi begitu kita telat atau apa, mereka udah apa namanya kayak ini banget lah gitu kan. Kalau kita ini kerja sudah lama gitu loh, tapi mereka merasa kayak kita ini orang baru gitu kan. Karena kan kalau kita kerja sudah lama itu seharusnya kan bisa ngelihat ya. Jangankan ngomong men, dari muka aja itu udah pasti ketahuan. Betul. Dan sebaliknya beliau atau bos kita lah ya, kita kalau beliau lagi marah lagi apa, kita juga pasti tahu. Kalau kita kerja sudah lama itu nggak perlu ngomong, kita lihat muka mereka aja. Kalau lagi kusut, lagi di kantornya mungkin lagi banyak problem atau apa segala macam, kita pasti tahu itu loh. Nah maksud gue itu bos itu pengennya begitu loh, maksudnya kalau ngelihat kita lagi kesel itu kan namanya orang pasti kelihatan ya, lagi kesel, lagi ada masalah atau masalah keluarga atau apa ya kan. Itu pasti itu ke bawah ke kerjaan, itu pasti
kesel sih itu men, Gue banyak sih keluhan sebenarnya, banyak. banyak malah keluhan. Cuman ya udahlah ngapain gitu kan, Iya. ya ntar ya namanya bekerja ya. Nah. Cuman ada satu keluhan yang Apa itu? yang maksudnya eh, suka kesal kadang gitu loh, kadang suka kesal sendiri gitu. Apa tuh? Keluhannya itu ya gitu. Jadi pada saat kita sibuk nih, sibuk sana sini sana sini, buat nyari waktu makan Ya. susah gitu, apalagi waktu sholat gitu. Nah, Gua itu sih keluhan yang paling berat gitu. nah itu iya itu kan kita oke lah, kita tuntutan kerja ya, tuntutan kerja utama ya kan. Tapi kalau masalah sholat, masalah makan itu nomor satu juga sebenarnya. Apalagi kita berhadapan sama Allah ya kan? betul Gitu ya. Nggak apa-apa kalau seumpama baru azan terus kita sibuk, kita nanti ada waktu buat sholat, nggak apa-apa ya kan. Ini mah yang pasti kan yang lu kesel itu nggak ada sama sekali waktu buat sholat nih, udah mepet nih masih aja gitu ada. Nah itu kan kesel banget itu ya kan? Gondok sih bener, gondok banget. apalagi pas lagi makan lagi makan apa setengah lagi lah mau habis ya, tiba-tiba pas nelfon mas ke lobby. Nah itu kan itu kesel banget itu pasti. Apalagi bener sih, iya, gondok sih bener. apalagi, Pasti semua supir juga begitu sih. Iya itu masalah makan itu kan tadi ya. Satu, kalau kita perut lapar, namanya bawa kendaraan perut lapar ya kan. Satu, jalanan Jakarta itu macetnya parah macet parah ya kan. Iya. Nah kedua, kalau ada apa-apa kan kita yang tanggung jawab ya kan. Nah posisinya kan di depan itu kan depan AC, kita masuk angin, kepala pusing, kalau terjadi apa-apa gimana? Iya. Nah di situ bos itu harus mempertimbangkan itu. Tapi kebanyakan ini mah ya, kebanyakannya mereka sih bodo amat. Iya bodo amat, gak mikirin sih itu. Benar. Mikirin. Oke lah. Ayo pertanyaan yang nomor 8 nih. Lu mau sampai kapan kerja sebagai supir? Kalau kesitunya sih gue nggak tahu ya. Mungkin kalau masih bisa diperjuangkan, gue perjuangkan sampai tua, sampai anak gue gede gitu ya. Pokoknya sampai kapanpun beliau masih pengen pakai kita, dan kita pasti masih bekerja ya, kalau itu masih masuk ke hitungan kita gitu. Dan itu kalau mereka mempertimbangkan kita, mereka tahu pengeluaran kita gimana. Apalagi kalau anak udah sekolah itu kan ini perhitungan kita kan pasti matang ya kan. Pengeluaran kita kan pasti lebih banyak, tambahnya lebih banyak. Nah itu kalau masalah jangkanya waktu berapa lama sih gua belum tahu ya. Kecuali mungkin gua udah punya usaha sendiri mungkin. Nah di situ gua baru gua lepas dari kerja sama orang. Itu sih kalau planning gua ya ke depannya. Berarti ya gitulah ya. Oke, pertanyaan yang ke-9. Apa harapan lo ke depannya? Secara lo kerja sekarang udah 7 tahun nih. Nah, harapan lo mau ke 8 tahun ini harapannya apa gitu? Entah itu harapan lo mau pengen dinaikin gaji, atau mau dinaikin lemburan, atau apa gitu. Apa itu harapannya? Kalau itu sih harapan gua ya. Kalau masalah itu mungkin biarlah berjalan dengan seiringnya waktu ya kan. Kalau masalah siapa sih yang nggak pengen ya kan, lemburan tambah gitu, gaji gede ya kan. Siapa yang nggak pengen? Semua orang kerja. Gue juga pengen. Pasti pengen semua. Pengen lah gue juga tambahin gaji, lemburan. Pengen gitu.
harapan gua itu ke bos ya, biar Nah. dia lebih paham ke keluarga kita, lebih pengertian ke keluarga kita, gampang ke kita lah yang tiap hari sama beliau ya kan. Ya, Kita kan kerja ini memperjuangkan keluarga kita, terutama anak istri kita ya kan. Nah kalau bos mikirin anak istri kita itu bagus banget men. Itu sih harapan gua ya. kalau gue sih harapannya Gitu. ya gue sih pengen naik gaji, Naik gaji. mana lemburan. Gue sih itu harapannya. Kalau itu sih udah pasti Kalau ya. gue sih itu harapannya, pengen naik gaji, Gitu. pengen naik lemburan gitu. Gue juga pengen Iya. gitu. Ya Cuma- perlu ya semuanya naikin gitu. Iya. Ya itu Tapi sih ya totalitas Emang- kita kan pasti naik lah ya. Iya. Cuman kadang-kadang bingung ya kalau masalah kenaikan gaji atau lemburan itu kan itu ya hanya bos yang punya wewenang Wewenang, kan, bos iya, yang punya betul. wewenang. Cuman kadang-kadang kan 2 tahun nggak naik gitu, Iya. jadi dibiarin Nah malah nggak naik gitu loh. itu kadang-kadang gini ya. Sorry nih, bos itu pikiran kita waktunya naik gaji, begitu nggak naik gaji mereka dengan gampang beralasan karena covid ini perusahaan lagi turun merosot gitu kan. Padahal Jadi, kita kerja kan normal nah, ya dari iya, awal kita covid kan, sampai sekarang kerja normal, gitu. dan waktu pun nggak ada yang ketinggal Ya, iya, gitu. ya kan, nggak Hanya ada. kadang gue berpikir gini, kemarin nih gue udah 2 tahun nggak naik gaji ya. Tuh perasaan lu gimana itu men? Ya kalau perasaan gue sih ada sih rasa apa, pengen resign, pengen pindah nyari yang lebih gede gitu gaji. Pasti Cuman karena kesel ya. karena kesel gitu Iya. kan kita, kok gue udah 2 tahun gaji nggak naik gitu. Sedangkan walaupun ada corona gitu, covid, gue kerja kan normal gitu, datang pagi ya sesuai jam kerja aja gitu loh. Iya. Memang kadang sih emang walaupun ya kerja kita nggak seperti yang ini gitu, tapi kan dalam waktu kita normal gitu kan, emang kadang santai gitu kan gitu. Cuman ya makanya gue kadang-kadang kalau udah kesal gitu gak naik gaji ya udah gue ngomong gitu, Pak mau naik gaji nih gitu. Itu tanggapannya gimana? Ya kalau gue sih gimana ya, kalau udah ngomong gitu ya udah itu terserah sih. Iya. Maksudnya yang penting gue udah ngomong gitu, Iya. bos misalnya Hak kita ya. iya itu kan hak kita gitu loh. Karena kan ya kalau menurut gue sih ya kerja itu sebenarnya kan setahun sekali itu emang harus ada kenaikan kan, harus. gitu kan. Kayak kita ngomongin naik gaji nih ya, balik lagi ke kita kan setahun sekali kan orang Islam tuh kan THR-an, Ya. Lebaran ya kan. Terus kita ada toleransi dari Natal, tahun baru Iya. gitu ya. Nah, gue sih kadang-kadang di situ berpikir begini men, gue orang dekat, kenapa dia nggak mikirin gue gitu kalau Natal, padahal kan secara ini kan saling menghargai aja ya kan. Tapi Itu. kalau orang jauh dia pentingin gitu kan. Iya. sama-sama bekerja loh Iya gitu loh, tapi kita sebagai orang nah dekat itu kita diacuin. itu kadang-kadang memang kesel juga sih. Kesel kan. juga. Kayak gue juga sama bro, gue juga Iya. kan kalau Imlek Natal gitu kan bos kan suka apa sih, Bagi-bagi parcel apa ya. herpes ya Oh hampers iya, ya. ya hampers Suka, lah. belanja gitu kan, brak Iya. belanja semobil gitu kan, Nah. bagiin ke kan yang main gitu. Tapi kita nggak kebagian gitu loh. Itu gua heran. Makanya gue juga heran gitu loh. Kadang mikir gini ya, kita kan capek nih ya. Iya. Oke lah, kita nih dibayar nih kerja Ah. nih. Tapi tolonglah kita jangan mandang kita nih dibayar, anak buah dia kerja, tapi hati ke hati nih. Iya, Kalau itu. secara hitungan ini, hitungan agama ya. Iya.
kalau kita ngasih mau berbagi sama orang, tapi bagus sih dia, berbagi sama orang, ngasih sama orang Ya. itu tuh bagus ya kan, itu pahala lah buat dia. Cuman lihat nih orang di sekeliling kita, kalau mau berbagi itu entah siapapun itu, dan gua juga begitu kalau berbagi. Karena gua dulu dibelajarin sama guru ngaji gua begitu. Jadi kalau kita mau berbagi dalam hal apapun itu, kita harus ngelihat nih orang deket masih kelaparan apa enggak gitu. Jadi kalau masih kelaparan orang terdekat dia berbagi keluar sana, nah itu namanya ria juga men. Iya, kalau Gitu. dalam agama Islam sih itu ria sih Gitu, sebenarnya tapi, gitu ya. iya tapi nggak tahu lah ya Ya, pemikirannya cuman gimana kan, orang kan beda-beda ya. Kita kan masih non muslim ya, cuman ya Gitu. nggak tahu. Tapi Kalau- wah jujur sih emang gondok sih sebenarnya gitu. Jadi pastilah. karena soalnya kan jadi tiap tahun kan bos ada ngebagi-bagi gitu. Itu kan kita yang ngebagiin. Kadang gua berpikir gini, anjir gitu loh. Iya, saking gedeknya ya. Iya. Gua cuma ngebagiin doang gitu loh. Sana Iya. kesini sana capek. Capeknya doang. Satu pun gitu apa? Secuil pun gitu. Nggak ada. Nggak dapet nggak gitu ada. loh. Di situ tuh. Kadang-kadang gitu. Kalaupun ada sisa juga itu, ada sisa gitu ya. Maksudnya ada yang enggak di ada yang sisa lah, ada yang kebawa Iya. lagi ke rumah gitu karena orangnya nggak ada itu ya kan. Itu kan kalau kita ya Iya. udah aja sih kasih buat Iya. supir, buat pembantu Iya, atau kalau buat apa kalau gitu kan. pikiran Kalau kita, kalau ini mah enggak. cuman kan kalau pikiran orang nggak tahu ya gimana Iya. ya. Gue nggak Itu sih, ngerti dan makanya emang kalau Kadang-kadang ya kesel juga sih, cuman Hmm. ya udahlah, gue berpikir ya Iya. mungkin ya bukan rezeki gua Itu aja lah itu. ya Memang di situ kita harus ya perlu keikhlasan juga sih. keikhlasan, betul. Nah, kita kan apa namanya, rezeki kan Iya. kita tahu meskipun nggak dari bos kita sendiri, kadang-kadang orang lain lebih mentingin kita gitu. Iya. Tapi di situ gua kadang-kadang merasa sedih men. Kok orang lain lebih mentingin gua Iya. dibandingkan bos kita sendiri gitu loh. Nah itu gua kadang-kadang sedih di situ. Ya, Tapi mungkin ya udahlah ya gitu. ya bukan rezeki lah gitu ya, bukan rezeki kita gitu. Gitu. Tapi kalau THR dapat kan, kalau THR kan. Alhamdulillah, kalau Enggak ya, THR THR. sih alhamdulillah gua lancar-lancar aja. Dari lu selama ini kan covid nih, kita udah masuk ke 3 tahun kali Ya, ya. 3 tahun jalan 3 Selama tahun. 3 tahun ini lu dalam gaji, uang makan, ini lu ada pernah telat seminggu atau 15 hari, lu pernah nggak? Enggak sih. Nah, berarti kan masih alhamdulillah ya. Soalnya kalau gue sih orangnya jangan kan telat seminggu, telat sehari aja gue WhatsApp bos itu, Pak belum gajian belum dibayar nih gitu. Makanya nggak bakal telat gue soalnya Kadang-kadang ya telat sehari aja gue sih mikir begini ya, gue pasti WhatsApp gitu. padahal nih kita nih sebagai karyawan ya, sebagai anak buah, kita ini kerja udah lama, tapi begitu gajian 2 hari 3 hari itu Iya, pasti telat tuh. ada kayak sih yang gitu, iya, ada sih yang telat kayak misalkan ngelakuin. seolah kayak dia begitu apa namanya, mau ngasih gaji kita tuh kayak sengaja lupa atau Iya. memang dilupain gitu. Pernah sih gue dulu ya pas sebelum bukan bos yang ini, gue dulu pernah kerja di sebelum inilah, Iya, itu gajian gue telat 3 hari kalau nggak salah. atau 3 hari. Ya nggak tahu lupa atau pura-pura lupa sih, nggak tahu. Soalnya kan kalau orang kaya kan biasa lah begitu, jadi ya giliran waktu kita gajian pura-pura lupa gitu. Tapi Cuman alhamdulillah gue sih. tanyain, Iya. gue bukan nanyain gaji, gue gini, besok tanggal 40 ya. Gue tanyain gitu, Bu besok tanggal 40 ya. Nah, itu dia mikir kan, Iya. oh iya belum gajian katanya gitu. Nah, itu Kocak sih kalau itu. iya, tanggapan gue pasti gitu. tanggapan Iya. dia gimana gitu. Jadi dia biar malu gitu dia. Gue sih Kalau gitu. nah balik lagi nih ya, kalau kita kan alhamdulillah lah ya, maksudnya apa, dalam gajian kita lancar ya, makan kita lancar ya, ada aja lah
maksudnya nggak pernah ini. Saya juga bilang banyak-banyak berterima kasih sama bos itu, berterima kasih banget men. Sama Makasih gue juga, banget gitu loh. gue juga berterima kasih sih sama bos gue yang Karena sekarang tuh baik sekarang. di apa namanya, di luaran sana itu gue suka ngobrol ya sama orang tuh. Kalau kita ya namanya kita driver kan pasti Iya, ngumpul ya kan, iya pasti. di luar tuh. Nah itu gue ngobrol men, mereka pulang malam jam 2 jam 3 itu kerja nggak dikasih apa-apa loh. Ya itu goblok sih bosnya, Kan kasihan banget ya, goblok itu bosnya. maksudnya ini loh. Parah sih, benar parah Iya, itu kalau maksudnya kan dia bos itu gitu. kan punya anak istri tuh di rumah ya, Iya. nungguin dia pulang kerja ya. Nah dia kerja dari pagi, hitungan kerja kan ada hitungannya men, Ada lah. berapa jam ya. Iya. Nah sedangkan kalau kita ngitungin defnaker kerja kita kan sebagai driver ini kerja paling lama itu berapa jam menurut lu? Ya paling lama 10 jam. 10 jam kan, Iya. sisanya itu Sisanya itu lemburan kan. lembur. Pokoknya mau berapa itu angkanya, yang penting kan lembur ya. Iya. Kalau harapan kita kan pasti pengen gede ya. Nah tapi kalau kita ngomongin lembur men, itu kan lembur itu dari jam 12 ke bawah itu kan lembur. Kalau udah jam 1 jam 2 ke sini masuk ke subuh itu kan itu hitungannya 2 hari kerja plus lemburan kan, mereka harus bayar Iya. kita. Nah sedangkan itu men, gue ngobrol sama orang dia pulang jam 2 jam 3 itu nggak ada apa-apa loh. Nah itu Parah sih. itu kita masa hitungannya kerja roti Iya. begitu kan, kasihan. Banyak sih yang begitu. Kadang-kadang Iya. gini, kadang-kadang gue juga kalau ada acara bos, misalnya ada acara makan-makan nih ha, Iya. di apa di restoran di, atau di Iya. di hotel atau di mall-mall gitu kan. Hmm. Gue sih alhamdulillah, Nah maksudnya kayak gitu. diajak terus Ya gitu. Cuman alhamdulillah ya, bersyukur lah ya. bersyukur lah gitu. Maksudnya bos kan nggak kita nggak dianaktirikan. Iya gitu, nggak walaupun dipandang kita sebelah mata. supir gitu. Cuman kadang banyak loh yang apa, pas gua disuruh masuk gitu sama bos ya Iya. diajak, tapi supir-supir yang lain Banyak jelas. nggak diajak gitu loh. Banyak Kan yang begitu. gua kadang-kadang suka kasihan gitu Nah, iya kita sama mikir ya. mereka, mikir gitu kok mereka gitu, maksudnya kok nggak diajak gitu. Padahal kan mereka itu supir itu kan padahal orang pertama yang paling dekat sama bos, iya dong. ya kan. Iya kalau Supir ada ya. apa-apa itu kan Kalau ada apa-apa ya kan supir kan supir yang tahu duluan gitu. Nah. Tapi pada saat bos pesta makan-makan gitu hura-hura, iya itu orang lain yang diajak gitu. Sedangkan orang dilupain yang ya. paling dekat sama dia dilupain gitu. setidaknya lah, maksudnya nggak diajak juga atau ada ya ngerti lah kasih pengertiannya. uang buat makan di Itu luar sih. gitu, atau misalnya ntar pulangnya dibungkusin gitu kan. Itu kadang gue kalau di parkiran itu kadang curhat juga. Gue bilang gue suka nanya, bang nggak diajak makan ke dalam gitu kan. Dia bilang oh enggak bang, bos gue mah pelit katanya, boro-boro ngajak-ngajak begituan. Ya orang gue pulang malam aja nggak dibayar lembur atau kasihan. maksudnya parah gitu loh ya, kasihan maksudnya gitu. Jadi kadang-kadang gue ya di situ gue merasa berarti ini gue maksudnya untung gitu, maksudnya ya beruntung gua lah, beruntung gitu Beruntung. maksudnya bukan Beruntung kita punya nggak di posisi bos itu. mereka gitu loh. Beruntung lah. Dan gue sih kadang-kadang mikir begini ya, kok ada gitu loh, maksudnya orang seperti itu anggap ke supirnya itu bener-bener jongos gitu loh men. Ada Banyak jongos loh. Maksudnya begini ya, dia kan sebetulnya sama, cuman derajatnya aja yang beda. Iya. Mereka cari makan, kita cari makan. Iya. Nah itu kan rezeki kita dari Allah itu kan memang lewat dia. Nah begitu dari Allah ada rezeki ke dia ya kan. Nah di situ kan ada rezeki orang juga pasti ya kan. Tapi mereka banyak kan lupa loh itu. Iya. Lupa banyak banget orang-orang seperti itu tuh. Gua kasihan sih, maksudnya kasihannya nanti dia di sana di akhiratnya itu apa
apa dia nggak keberatan nanti tuh kalau dia meninggal, dia makan keringet orang setidaknya ya kan, ya Ya, ini kan orang nih udah dia kerjakan nih sampai pagi hitungannya lah ya, tapi mereka pulang sia-sia, apa itu dia nggak makan keringet orang? Iya. Itu dibilangnya ya kan, itu kan makan keringet orang men, dibilangnya seperti itu tuh ya iya. kan, kasihan gitu. Oke. Ini pertanyaan yang terakhir nih. Pertanyaan terakhir nih. Seandainya Ya, ada tawaran kerja di tempat lain dengan gaji yang lebih gede, lebih fantastis lah ya. ya lebih wah lah gitu, jauh bedanya dari gaji kita gitu. Gimana tuh? Mau pindah atau gimana tuh? Seandainya ini mah. Kalau gua di posisi sekarang, gua Ambil gitu. ambil Karena yang kita butuhkan uang gitu kan. uang. Nah, balik lagi Pak tuh Pak Ji, didagorin aja. Gitu. Jadi kalau masalah kerjaan ada yang lebih fantastis sih gua ambil kalau ya. untuk zaman sekarang ya. Iyalah. Karena kan kita kerja ini butuh uang men, meskipun kita udah berapa Kapan lagi ya kan iya, dapat tawaran lebih ada bagus kesempatan gitu. yang lebih bagus ya sikat, kenapa Iya. tidak gitu. Kayak gimana ya? Gua dulu pernah pas kerja di sini daerah BSD ya. Ya, Gua kan apa? Gua capek banget sih dulu gua kerja itu sampai anak dari kakaknya bos gua yang nganterin, terus kakaknya bos gua yang nganterin. Nah, sampai di situ gua bikin status di WhatsApp, tapi gua privasi. iya, Dari situ gua tulis gua bilang kok gini ya kerja gitu loh, padahal perjanjian awal dari enggak ada apa, perjanjian awal nggak begini gitu. Apa gua harus berontak, dia bilang gitu kan. iya, Itu bos gua ngelihat sama kakaknya. Nah terus gua dipanggil kan ke dalam ke rumah itu bos yang sekarang apa? enggak, bos yang yang dulu, kemarin, yang yang dulu lagi, ya. gua dipanggil. Terus dia bilang gini, lo maksud lo apa, katanya, kok lo bikin status begitu gitu loh. Lo maksud lo itu sama gua, katanya gitu, lo mau berontak sama gua, dia bilang gitu kan. Iya, Emang kenapa, katanya, alas dia bilang gitu. iya, Lo capek, katanya, bilang gitu. Terus gue bilang ya capek lah, gue bilang gitu kan. Nah, terus dia bilang gini, gue itu udah anggap lo sebagai keluarga, dia bilang iya, gitu kan, sebagai saudara ya gitu. sebagai saudara. Nah, cuman gua jawab gini, gue keluarga udah banyak, gue bilang gitu. Iya. Saudara udah banyak, gue butuh uang, gue bilang. Betul. Bukan butuh saudara, gue bilang. Gue Iya, gituin. karena kalau kita sudah banyak uang, saudara Iya, makin banyak. Zaman sekarang gitu. mah Makanya gue bilang iya. gitu, gue gituin aja. Gue bukan butuh saudara, gue Iya. butuh uang gitu. Percuma banyak saudara kalau giliran kita susah, lagi kita menderita, nggak ada Iya. satupun yang noleh kita, Iya. ya kan? Gitu. Oke, ini kan udah ya berhubung udah malam juga kan ini. Iya, iya. Cuman ada satu lagi nih. Coba apa, gue minta kata apa, berikan motivasi lah buat teman-teman kita lah, teman satu profesi di manapun berada gitu, biar maksudnya ya gimana lah, motivasi dari lo lah, gimana lah gitu. Kalau motivasi dari gua sih ya, kerjalah sebaik-baiknya, apa namanya, perolehlah kerjaan kita dengan baik, karena kerja kita kalau baik itu hasilnya pasti alhamdulillah lebih baik, Betul. ya kan. Nah, jadi kalau kata pepatah mah apa ya namanya ya, gue lupa lagi dah. Ya intinya teruslah berjuang gitu lah. Ya. Berikan yang terbaik, Berikan gitu yang lah. terbaik. Berikan yang terbaik, jangan mengeluh gitu. Jangan mengeluh. Jangan ini ya, intinya kita bersyukur gitu ya. Kalau Ya. memang ibarat kata
kalau memang kita udah bener-bener gak nyaman gitu, atau ya keluarlah baik-baik. Gaji nggak cukup gitu, maksudnya ya diomongin lah gitu ya baik-baik, biar Ngomongin maksudnya biar baik-baik. bos juga ngerti Ya. gitu kan. Gitu. Oke lah. Ya apa ya, kalau kalau dibilang ini masih kan kebanyakan orang kan kadang nggak mikir dua kali lah ya, dia kalau udah kesel ya apa udah ayo cabut-cabut aja Iya, gitu ya. Nah sementara kita dia situ, nggak belum ada gantinya gitu. kita harus mempertimbangkan juga Iya. loh itu. Harus Gitu. itu. Nah kalau dari gua, kerja itu jangan mikirin duit dulu, kerja aja dulu sampai manapun kita ya kan kerja. Kalau kita kerja baik pasti nanti orang yang mempekerjakan kita itu dia juga mikir, oh iya anak nih bener nih niat kerja, jujur bener. Nah di situ duit itu pasti ngikutin Iya. kita gitu, itu pasti. Jadi jangan apa namanya, jangan dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit Iya. berjuang lah sebisa mungkin. Iya. Oke, Kalau memang udah nggak nyaman ya udah Udah. gitu loh, maksudnya cabut aja. lo cari kerjaan lain. Hmm. Kalau udah ada ya udah lo cabut Udah, gitu. gitu. Lo ngomong sama bos Iya, lo gitu kan. baik Oke lah. itu. Oke lah bro, makasih nih ya. Sama-sama ya. Ya semoga sehat-sehat ini lah, ya ya makin siap. sukses. Amin amin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.